PT PLN membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, langkah ini diputuskan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, PLN memastikan bahwa tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini pun telah diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kenapa program kompor listrik dibatalkan oleh PLN? Ini pertanyaan dari seorang teman yang menganggap bahwa perubahan metode memasak dari kompor gas LPG ke kompor listrik itu harusnya bisa dilaksanakan. Kalaupun banyak penolakan, seharusnya mengacu pada penolakan yang sama dulu ketika kita mengubah kebiasaan dari memasak pakai minyak tanah kemudian berganti jadi pakai gas LPG. Kalau ada penolakan di awal itu biasa, toh lama-lama juga orang akan terbiasa. Bahkan saking terbiasanya, pertumbuhan penggunaan kompor gas LPG semakin meningkat sehingga malah membuat beban subsidi negara membengkak. Beban biaya subsidi negara untuk pengadaan LPG ini memang mengerikan. Kita hitung aja ya secara sederhana. Harga jual gas LPG yang 3 kg di masyarakat itu dipatok pemerintah sebesar 4 ribuan rupiah per kilogram. Padahal secara hitung-hitungan harga jual yang semestinya ada di masyarakat itu ada di angka 19 ribuan per kilogram. Jadi selama ini pemerintah harus mensubsidi pengadaan gas LPG yang 3 kg itu sebesar 15 ribuan rupiah per kilogram. Kalikan aja 15 ribuan rupiah per kilogram dengan 3 kilogram, yaitu sekitar 45 ribuan rupiah per kilogram. Baru dikalikan sekitar 10 juta kepala rumah tangga yang wajib mendapat gas subsidi itu. Nilainya bisa puluhan triliun rupiah per tahun subsidinya. Tahun 2021 subsidi untuk program gas LPG saja sudah mencapai hampir 70 triliun rupiah. Tentu besarnya subsidi setiap tahun ini yang bikin subsidi di gas LPG ini menjadi sangat berat. Apalagi 80% gas LPG itu impor. Sehingga bisa jadi subsidinya akan semakin besar di tengah gonjang-ganjing krisis energi di dunia itu. Karena itulah PLN mencari cara supaya subsidi bisa turun drastis dalam beberapa tahun ke depan. Dan salah satu caranya menurut PLN adalah dengan mengubah konsep gas LPG yang semakin lama semakin mahal dengan model listrik yang menurut perhitungan mereka bisa menekan angka subsidi dari 15 ribuan rupiah per kilogram menjadi 3.000 rupiah saja. Tetapi perubahan itu juga nggak gampang. Mirip dengan dulu waktu konversi minyak tanah ke LPG. Penolakan terbesar bukan hanya karena mengubah kebiasaan memasak dengan minyak tanah yang sudah jadi budaya itu sulit. Tetapi masyarakat harus keluarkan biaya lagi untuk mengganti peralatan memasak dan penggantian dari kompor gas ke kompor listrik itu. Dan biayanya juga nggak sedikit. Orang harus beli kompor listrik yang dianggap masih mahal itu. Apalagi kita baru selesai pandemi di mana masyarakat masih sesak napas dengan musibah yang baru terjadi. Dan itu baru biaya penggantian kompor. Belum lagi biaya untuk meningkatkan kapasitas listrik. Bisa jadi pengeluaran masyarakat akan habis untuk mengganti semua perangkat yang ada, termasuk mengubah kapasitas listrik.
Situasi inilah yang awalnya nggak diukur oleh PLN yang tidak mengadakan studi banding dulu ke masyarakat apakah mereka setuju atau tidak. Dan penolakan keras terjadi yang membuat akhirnya PLN ngalah dengan membatalkan program migrasi dari kompor gas ke kompor gas LPG ke listrik itu. Sebenarnya ada lagi metode yang lebih murah dari metode kompor listrik, yaitu gas LNG. Gas LNG ini beda dengan LPG. Gas LNG ini adalah gas bumi yang banyak tersedia di dalam negeri dan selama ini banyak diekspor ke luar negeri. Masalahnya, untuk mengalirkan gas bumi atau LNG ini, pemerintah harus bangun pipa-pipa dulu supaya bisa disalurkan sampai ke rumah warga. Dan pembangunan infrastruktur pipa gas LNG ini juga butuh biaya yang sangat besar. Bayangkan, PLN harus membangun saluran pipa ke rumah-rumah supaya gas LNG ini bisa disalurkan ke sana. Dan waktu pembangunannya juga butuh waktu yang gak sebentar. Tetapi meski begitu, jika sudah terbangun jaringan pipanya, harga gas LNG ke depan bakalan lebih murah, sekitar 50 ribuan rupiah per bulan. Saya sih berharap mending fokuslah PLN membangun infrastruktur gas LNG saja daripada ke kompor listrik. Mau waktunya lama itu nggak apa-apa. Toh jika memang nanti biaya pembelian gasnya lebih murah daripada gas LPG dan listrik, itu sangat layak. Lebih baik biaya subsidi yang nilainya puluhan triliun rupiah per tahun itu bertahap disalurkan untuk pembangunan pipa gas liquid neutral gas atau gas LNG. Mungkin baru anak cucu kita nanti yang bisa merasakan murahnya harga gas. Tapi itu kan yang memang kita harapkan, bahwa generasi kita adalah generasi membangun untuk nanti ditinggali anak cucu kita. Daripada uang dibakar sia-sia untuk subsidi, mending digunakan untuk membangun infrastruktur gasnya supaya bisa berbentuk barang jadi. Setuju? Mari kita seruput dulu kopinya. Gaspol.